Semoga dengan 123 ini kalian sudah puas. Jangan-jangan habis ini masih kurang. Udah 123 ini. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya. Karena di video 63 kebohongan, kebodohan, dan kemunafikan Anies Baswedan, di kolom komentarnya banyak orang yang protes gitu. Kenapa cuma 63 ini? Kurang dong, kurang. Masih banyak lagi. Terus kemudian mereka tambahin tuh. Tiap hari ada aja komentar baru terkait kebohongan, kebodohan, dan kemunafikan Anies Baswedan. Jadi daripada saya diteror sama komentar-komentar oleh netizen gitu ya, yang tiap hari mereka nambah daftarnya. Jadi ya udahlah, hari ini mau saya bacakan tambahan daftarnya. Ternyata memang nggak cuma 63 gitu. Ada banyak ini, lebih 100. Jadi saya mulai dari nomor 64 gitu ya. 64, Tugu Sepatu. Jadi Pemprov DKI itu bekerja sama dengan perusahaan lokal sepatu, terus kemudian salah satu goalsnya bikin tugu. Kerjasama bikin tugu. Ya mungkin karena perusahaan sepatunya itu tahu kalau Anies itu gubernur tugu. Jadi ya udahlah, kita perusahaan sepatu kita kasih tugu sepatu. Sangat-sangat nggak berfaedah sama sekali gitu. Ya karena belakangan Tugu Sepatu ini kemudian dicoret-coret sama orang-orang karena sebel kayaknya. Dicoret-coret, terus kemudian ya karena rusak berantakan, akhirnya Tugu Sepatu ini disehatkan. Diamankan gitu ya, untuk dibersihkan katanya. Tapi setelah itu ya bersih gak cuma coret-coretannya yang bersih, sama sepatu-sepatunya bersih semuanya. Bersih tuh. 65, Tebet Eco Park. Wah, ini sempat menjadi taman kebanggaan Anies Baswedan karena berhasil dibangun di tengah-tengah kota dan kemudian ini menjawab kebutuhan banyak orang katanya gitu ya. Dan bener memang banyak orang datang ke sana. Meskipun pada akhirnya lebih banyak PKL-nya. Pedagang liar masuk semua gitu. Ya karena pedagang liar atau PKL itu kan memang sangat didukung oleh Anies Baswedan gitu. Sangat diminta untuk semakin banyak, semakin bertebaran di mana-mana. Jadi ketika Anies buka Tebet Eco Park, wah PKL tuh seneng tuh, masuk semua ke sana. Akhirnya banyak sampah, tamannya rusak, berantakan, kumuh, terlalu banyak orang dan terlalu banyak PKL. Kanan kiri PKL semua gitu. Jadi ini baru dibuka 2 bulan, terus kemudian ditutup gitu ya. Ya karena tamannya udah banyak rusak, diperbaiki dulu gitu ya. Disehatkan dulu teman-teman yang rusak, terus kemudian dibuka lagi. Tapi habis itu ya rusak lagi, kumuh lagi. Anies sih seneng gitu. Ada perbaikan nih, anggaran lagi nih. Anggaran. Ya ini terjadi karena taman ini tidak dikelola dengan baik gitu. Tujuannya Anies sih bagus gitu. Agar taman Eco Park ini bisa untuk semua orang, bisa terlihat dari luar katanya. Sehingga nggak ada pagernya gitu. Dan karena nggak ada pagernya, yang namanya orang-orang di Jakarta bebas aja dia mau masuk dari mana-mana. Akhirnya lompat-lompatin apa namanya taman gitu ya. Akhirnya ya banyak yang rusak gitu. Dan karena memang cara masuknya itu nggak dibatasi, sebenarnya dibatasi sama aplikasi. Ya, tapi karena pintunya itu nggak satu pintu gitu, jadi orang bisa masuk dari mana aja. Inilah yang kemudian membuat kumuh dan kemudian terlalu banyak pedagang kaki lima liar di mana-mana gitu. Sehingga sekarang di eranya Pak Heru, taman ini diperbaiki gitu dan akan diberikan pagar agar supaya orang kalau mau datang ke sana itu bisa satu pintu dan tertib nantinya. Jadi PKL nggak bisa sembarangan masuk ke dalam. Kalaupun memang ada PKL di dalam itu ya sudah dengan seizin pengelolanya gitu. Nggak seperti sebelumnya yang kemudian bebas masuk kemana-mana dan bikin semraut di dalam.
Lalu 66, masjid dijadikan tempat kampanye. Jadi kalau kita ingat di Pilkada 2017 gitu ya, itu kan memang ada seruan bahwa pemenangan Anies Sandi itu harus menggunakan jaringan-jaringan masjid. Makanya kemudian penolakan orang yang memilih Ahok itu kan juga dilakukan di masjid gitu ya. Nggak mau disolatin, masjid ini menolak para pendukung Ahok dan sebagainya. Itu kan ya memang menggunakan jaringan-jaringan masjid. Nah sekarang ketika Anies baru dicalonkan bakal calon presiden dari Partai Nasdem, itu kembali menggunakan masjid gitu. Jadi dia datang ke Aceh terus kemudian ya kampanye di Masjid Agung gitu. Jadi kayaknya gitu ya, masjid dan Anies ini emang udah satu tuh untuk dijadikan tempat kampanye. Emang udah nggak bisa dipisahin gitu, karena mungkin terlalu enak dengan kampanye di masjid seperti yang sudah dilakukan pada 2017 lalu. Proven kok, terbukti kok gitu, terbukti efektif. Makanya kemudian Anies ini mau kampanye di masjid-masjid gitu. Jadi nggak heran juga di Malang kemarin ada tabloid terkait Anies Baswedan nyebarnya ke masjid-masjid gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini memanfaatkan masjid yang suci untuk kepentingan politik. Bagi saya orang-orang yang kayak gini nggak boleh diberikan tempat atau ruang di negara ini, dan nggak boleh kita belikan dia peluang gitu. Ngapain kita pilih orang yang kayak gini gitu ya. Lalu 67, batik buat sarung seharusnya. Jadi ketika dijadikan kemeja itu kemudian menyalahi aturan, pelanggaran dan sebagainya, melawan pakem dan sebagainya katanya. Ya sebenarnya video ini tuh viral di mana-mana berupa potongan gitu. Seolah-olah Anies itu menyalahkan orang yang pakai batik dijadikan baju gitu. Tapi pesan yang coba ingin disampaikan oleh Anies adalah kita harus bisa menerima perubahan-perubahan revolusioner katanya. Karena dulu tuh batik tuh cuma dijadikan sarung, terus ketika dijadikan baju ya itu ternyata bagus-bagus saja. Ya ide untuk perubahan atau hal baru itu bagus-bagus saja gitu. Selama perubahannya itu ke arah yang bagus gitu. Jadi jangan sampai perubahannya ke arah yang berseberangan atau melawan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Misalkan kita sudah sepakat dengan Pancasila, Anies nggak bisa kemudian ngusung khilafah misalkan, menerima FPI, HTI, nggak bisa gitu. Kita sudah sepakat Pancasila sejak awal negara ini merdeka. Jadi kalau Anies ingin membuka wawasan agar kita terbiasa dengan perubahan, ya tergantung perubahannya ke arah yang baik atau ke arah yang buruk gitu. Kalau apa yang kita lihat di Jakarta, perubahannya ke arah yang buruk tuh. Jalan yang biasanya mulus dilubangi. Nah, itu nggak boleh. Revolusioner memang, perubahan memang. Tapi jadi bikin kacau, merusak. Dan selain itu, batik dijadikan baju itu sebenarnya bukan sebuah perubahan yang melawan pakem, bukan juga sebagai sebuah pelanggaran, karena nggak ada aturan-aturannya. Itu cuma soal kebiasaan gitu. Biasanya dipakai jadi sarung. Jadi ketika dipakai untuk baju ya nggak ada yang salah dengan itu. Yang berubah dari batik dari zaman kerajaan sampai sekarang itu cuma soal pemakaian aja. Kalau dulu batik itu biasa digunakan oleh orang-orang keraton atau kerajaan, nah sekarang semua orang bisa pakai ya karena kesetaraan ekonomi sudah membaik hari ini gitu. Jadi arah perubahannya itu perubahan ke arah yang baik, bukan perubahan yang mengarah ke yang buruk seperti apa yang dilakukan oleh Anies. Lalu kemudian 68, klaim harga bahan pokok Pulau Seribu sama dengan daratan. Dan Anies bangga sekali karena berhasil membangun jak grosir. Saya tuh ketika awal membaca berita ini gitu ya, ini memang sangat bagus sekali pekerjaan Anies Baswedan itu. Tapi setelah di tracking, dicari tahu ide dan gagasan awal jak grosir ini, ternyata itu sudah digagas sejak Ahok. Dan sudah dibangun sejak era Ahok di Pasar Kramat Jati sebagai awal mulanya gitu ya. Jadi Ahok itu punya gagasan agar ada tempat kulakan bagi orang-orang Jakarta dan itu diatur agar harganya itu
bagus, stabil gitu, maka kemudian dibikinlah Jak Grosir ini gitu. Jadi sebelum Ahok di penjara, dia sudah bikin di Pasar Kramatjati, tapi nggak selesai gitu. Selesainya itu setelah dia masuk ke dalam penjara dan kemudian Jak Grosir di Pasar Kramatjati ini diresmikan sama Pak Jarod gitu. Nah, untuk di Pulau Seribu, melihat keberhasilan atau melihat rencana pembangunan di Pasar Kramatjati gitu ya. Di Pulau Seribu itu memang sudah diusulkan oleh DPRD untuk juga dibangun Jak Grosir yang sudah digagas Ahok ini gitu. Cuma ya Ahoknya keburu masuk penjara aja. Nah, Anies kemudian tiba-tiba dia bikin di Pulau Seribu dan mengklaim bahwa dia mampu menstabilkan harga antara kepulauan dan daratan. Iya bener sih, tapi klaim awalnya itu sebenarnya Ahok yang bikin untuk menstabilkan harga-harga yang ada di Jakarta gitu. Ya lumayan lah klaimnya gitu ya. Lalu 69, seawater reverse osmosis. Jadi penyulingan air dari air laut ke air bisa minum gitu. Nah ini menurut Anies di podcastnya Refly Harun ketika diundang sama Refly Harun, Anies ini menjadi penggagas penyulingan air. Di Pulau Seribu nih. Di Pulau Seribu dia bikin penyulingan air katanya. Padahal lagi-lagi sebenarnya penyulingan air itu sudah dibangun sejak eranya Ahok dan sudah berjalan gitu. Dengan anggaran sekitar 93 miliar. Ya karena sudah diberlakukan dan berhasil gitu. Ada di Pulauan Pramuka atau Kepulauan Kelapa gitu ya. Terus kemudian tapi waktu itu masih kecil, masih pilot project, masih kecil dan kemudian dianggarkan untuk skala yang lebih banyak gitu. Sehingga di semua tempat itu maunya semuanya ada seawater reverse osmosis ini atau SRO ini gitu. Jadi kalau Anies mengklaim bahwa dia sebagai pelopor, penggagas awalnya ya itu lagi-lagi mengklaim aja, ngeklaim kerjaan orang lain. Lalu 70, lelang jabatan. Jadi Anies ini melakukan lelang jabatan gitu ya, dan kemudian ternyata setelah diberlakukan lelang jabatan, ada 230 ASN itu menolak seleksi eselon 2. Jadi mereka nggak mau naik pangkat tuh. Nggak mau ikut eselon 2. Nggak tahu apa alasannya gitu, tapi menurut sebagian orang itu katanya ya takut disalah-salahin, takut dijadikan tumbal sama Anies. Ya karena Anies punya TGUPP gitu, yang secara fungsi itu wah sangat-sangat apa ya sentral lah di Jakarta, sehingga semua urusan tuh kayaknya TGUPP gitu. Jadi makanya orang-orang ASN itu males lah untuk naik pangkat atau ikut seleksi eselon 2. Dan karena mereka itu nggak mau ikut seleksi eselon 2 gitu ya, yang 239 orang ini dijemur sama Anies. Padahal kan biang keroknya dia gitu. Yang bikin males orang ikut ujian kan si Anies gitu. Kenapa Aniesnya yang ngehukum? 71, penyaringan sampah Kali Ciliwung di Pasar Rebo. Haji Azhari itu ternyata tanahnya belum dapat ganti rugi. Ya sebenarnya pembangunannya juga belum selesai gitu. Tapi karena Anies udah mau lengser, buru-buru diresmikan. Jadi pembangunan penyaringan sampah di Kali Ciliwung ini belum selesai gitu ya, masih dalam proses pembangunan. Tapi kemudian diresmikan sama Anies Baswedan, sehingga orang yang punya tanah itu protes gitu. Ini kok udah diresmikan ini, lowong ganti ruginya juga masih belum ada. Udah diresmikan. Anies. 72, bis Transjakarta dibiarkan nggak jalan, mangkrak gitu ya, dibiarkan gitu aja. Sementara kondisi di lapangan itu kekurangan bis gitu. Jadi kebayang nggak, saking cerdasnya Anies gitu ya. Bisnya ada nih, ada bisnya gitu ya. Terus di lapangan kekurangan bis gitu. Ya orang desak-desakan, ngantri panjang, kekurangan bis gitu. Tapi bis yang seharusnya bisa dioperasikan itu dibiarin, nggak dijalanin tuh, dibiarin gitu aja, dibiarin mangkrak gitu. Ini tujuannya apa saya nggak ngerti. Kalau bisnya nggak ada, kita maklum, mungkin harus beli dulu. Bisnya ada, tapi nggak boleh jalan. Itu jangan-jangan bisnya disehatkan tuh. Ya karena
Pada akhirnya kalau bis itu kelamaan nggak jalan, yang namanya mesin kelamaan nggak jalan, akhirnya ya rusak gitu. Akhirnya butuh perawatan ekstra. Padahal sebenarnya bis-bis ini bisa dijalankan gitu. Tapi karena dibiarin aja nggak tahu kenapa gitu ya. Akhirnya yang terjadi ya di lapangan kekurangan bis. Itu saking cerdasnya Anies tuh. 73. Pengerjaan saluran air Jalan Waru Cilangkap ini diajukan sejak tahun 2018 atau sejak Anies itu baru menjabat gitu ya. Tapi nggak dikerjakan sampai akhirnya Anies itu lengser. Baru dikerjakan oleh Pak Heru. Jadi Pak Heru kan kemudian dilantik gitu ya, dan kemudian langsung dikerjakan itu pertengahan Oktober, dan Desember diproyeksikan sudah selesai sepenuhnya. Padahal kalau dikerjain cepet loh selesainya gitu. Tapi Anies 5 tahun tuh nggak mau ngapa-ngapain dia. 74. Tanggul Muara Baru hampir jebol dan kemudian akhirnya jebol gitu. Nah, Anies itu bilang, oh itu urusannya PUPR. Itu tanggulnya milik PUPR. Jadi kita pantau saja. Biarkan PUPR yang bekerja. Jadi ketika mau jebol gitu ya, Anies itu sudah bilang bahwa itu punya PUPR. Dan ketika akhirnya benar-benar jebol, Anies gak mau kerja gitu. Udah itu kerjanya PUPR. Ya kalau dia tahu ada tanggul mau jebol, mestinya kan dia udah antisipasi tuh gimana caranya bisa meminimalisir supaya nggak jebol gitu ya. Atau minimal ya mengantisipasi supaya nantinya pembangunan yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ini kayak nggak peduli aja gitu. Enggak, itu urusannya PUPR. Padahal kalau ada urusan-urusan yang ada di Jakarta, PUPR tuh sering bantu gitu. Ya alasannya Anies saja memantau. Padahal ya cuma ngeliatin tuh. Bahasa pantau kan melihat. jadi ya nggak ngapa-ngapain gitu. Terus 75. Waduk Marunda. Jadi Waduk Marunda ini dulu dikerjakan sama Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih jadi gubernur gitu ya. Terus kemudian ya mangkrak gitu. Sebenarnya sempat dilanjutin sama Ahok gitu. Terus kemudian dibiarin mangkrak dan ya nggak dikerja-kerjain gitu. Sampai akhirnya warga berinisiatif untuk buang sampah ke Waduk Marunda. Karena menurut warga, ini kalau nggak dikasih sampah, ini nggak dikeruk-keruk sama Anies. Jadi udahlah kita kasih sampah supaya banyak dan akhirnya nanti dikeruk. Tapi sama Anies nggak dikeruk, dibiarin aja. Itu warganya yang kreatif atau gubernurnya yang terlanjur males sebenarnya gitu. Ini warganya juga salah sih. Ya dia buang sampah ke waduk ya salah gitu. Tapi ya gimana? Cara untuk memaksa Anies supaya ngeruk itu ya mungkin ya cuma kayak gitu caranya gitu. Kalau ke pengadilan masih lama. Tapi untungnya Anies sudah lengser dan akhirnya Waduk Marunda ini dikerjakan kembali, dilanjutkan oleh Pak Heru. Jadi ya kita tinggal tunggu saja segera selesai dalam waktu dekat gitu ya. Terus kemudian 76. Ini adalah video yang beredar di banyak sosial media di mana Anies itu pernah mengatakan bahwa kalau Prabowo masih menjadi capres, maka saya nggak mungkin akan jadi capres. Dan jangan berharap saya mau jadi poros ketiga dan sebagainya gitu. Seolah-olah itu ingin menunjukkan loyalitas seorang Anies Baswedan. Meskipun memang konteksnya itu untuk Pilpres tahun 2019 gitu ya. Tapi kan sebenarnya konteks itu atau kesepakatan politik itu kan terjadi antara Anies dengan Prabowo ketika Anies diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sehingga semestinya sekarang ketika Prabowo itu ingin maju sebagai capres, Anies gak kegenitan langsung pindah ke Nasdem gitu. Harusnya ya pamit dulu ke Prabowo gimana baiknya gitu. Tapi ya Anies sudah kebelet, akhirnya ya udahlah pindah ke Nasdem. 77. Nggak hafal lagu Maju Tak Gentar. Iya ini emang viral di mana-mana gitu ya. Emang lucu juga gitu. Menteri Pendidikan nggak hafal lagu Maju Tak Gentar. Tapi ya biasa gitu. Dulu kita pernah punya menteri olahraga gitu ya, pemuda dan olahraga, Roy Suryo juga nggak hafal lagu Indonesia Raya tuh. Ya cocok lah
satu ini sekarang kan, satu aliran. Atau mungkin kalau bergabung ke kelompok sebelah itu jadi otomatis konslet kayaknya. Iya kayaknya gitu ya. 78 gubernur terbodoh versi Google. Ini ada ceritanya sebenarnya gitu. Jadi gubernur terbodoh itu jadi trending di Google gara-gara tulisan di siwot.com gitu. Jadi ada banyak orang, saya nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba penulis tuh sepakat sekali untuk melabeli Anies sebagai gubernur terbodoh gitu ya. Banyak orang nulis tuh, kemudian trending terus. Jadinya sekarang semua media itu ikut gitu. Banyak media juga sepakat dengan penulis-penulis siwot bahwa Anies ini memang gubernur terbodoh. Jadinya ya kalau kita search di Google muncul nama Anies tuh. Kalau gubernur terbodoh, Anies. 79, Tugu mati COVID dan kemudian pocong. Ini juga kebijakan yang bagi saya nggak ngerti gitu. Kenapa solusi dari masalah pandemi itu bikin tugu? Jadi di Jakarta itu gitu ya, seolah-olah semua hal diselesaikan dengan tugu. Tadi tugu sepatu gitu ya. Sebelumnya ada tugu batu, tugu bambu. Ini tugu peti mati dalam rangka penanggulangan pandemi. Dan saya nggak ngerti apa tujuannya bikin pocong-pocongan gitu ya. Terus kemudian orang lewat lihat pocong, apa coba manfaatnya? Apakah pocong itu mampu untuk menaikkan imun masyarakat? Bukannya naik malah takut orang-orang malam-malam melihat pocong, kaget gitu. Malah membahayakan pengendara jalan gitu ya. Terus kemudian 80 Jaklingko. Wah, ini program yang dinilai sangat berhasil gitu ya. Salah satu keberhasilan yang diterapkan di Jakarta yaitu Jaklingko, sehingga orang-orang itu kalau mau naik angkot, bus dan sebagainya, pindah-pindah jalur, pindah-pindah angkot itu hanya sekali tap gitu. Dan harganya tuh cukup murah dengan Jaklingko itu. Meskipun sebenarnya gitu ya, ini ada sejarahnya nih. Jaklingko itu awalnya itu OKO Trip. Itu gagasannya Sandiaga gitu ya. OKOC, OKO Trip, wah banyak lah. Sandiaga kan bikin istilah-istilah itu gitu ya, OKO Trip. Nah, OKO Trip ini memang cukup berhasil di Jakarta awalnya gitu. Terus kemudian orang-orang inget OKO Trip ini ke Sandiaga gitu. Karena Sandiaga tuh ikonik sekali dengan OKO Trip. Oke, kira-kira gitulah. Nah, ketika Anies ini ngelihat OKO Trip itu sangat identik dengan Sandiaga gitu, dan Anies ngerasa dia nggak setuju dengan itu, kan saya gubernurnya gitu. Maka setelah Sandiaga mundur dari wakil gubernur menjadi cawapres waktu itu sama Prabowo Subianto, 42 hari setelah Sandiaga itu mundur, OKO Trip ini diubah namanya menjadi Jaklingko. Ya itulah kelebihan Anies gitu, ubah-ubah nama. Karena dia ingin menghapus jejak Sandiaga gitu. Dia nggak mau apa yang terjadi di Jakarta itu seolah-olah hasilnya Sandiaga gitu. Makanya kemudian dia diubah menjadi Jaklingko, dan Jaklingko ini diresmikan sama Anies. Meskipun secara aturan pergub dan sebagainya itu masih OKO Trip. Anies. Itulah Anies gitu ya, saking dia dia itu suka ganti-ganti, suka ingin menghapus apa yang dikerjakan oleh orang lain gitu ya. Ya termasuk ganti nama jalan itu kan dia ingin menghapus jejak orang lain gitu. Dia ingin punya legacy, punya sesuatu gitu ya. Padahal itu kerjaan orang lain. Dan mungkin bagi Anies, Sandiaga itu sudah menjadi rivalnya sejak waktu itu. Makanya ya Anies ini kan memang pendendam orangnya, jadi ya coba dihapuslah semua jejak peninggalan Sandiaga Uno gitu. 81 membatasi operasional Transjakarta MRT. Jadi ketika COVID atau pandemi awal-awal di Indonesia itu muncul gitu ya, itu kan Anies tuh bertujuan ingin melakukan pengendalian gitu, sehingga MRT Transjakarta itu dibatasi itu.
Satu bus cuma boleh muat 50% dan sebagainya dengan jaga jarak dan sebagainya. Tapi hasilnya setelah itu terjadi antri yang sangat-sangat panjang gitu. Dan kemudian ya memang mungkin di dalam di MRT di Transjakartanya itu ada jaga jarak. Tapi di antriannya nggak bisa orang jaga jarak karena mepet semua. Kerjaan Anies. Jadi yang tujuannya untuk menanggulangi, menghindari penyebaran virus malah tambah nyebar. karena di antriannya tuh banyak orang berdesak-desakan. 82, Anies pernah bilang bahwa kaki itu alat transportasi. Padahal yang benar, kaki itu adalah organ luar tubuh manusia. Ini organ nih, bukan alat transportasi. Tapi ya itulah Anies gitu ya, karena dia ingin melakukan yang hal-hal revolusioner, perubahan. Kaki pun diubah jadi alat transportasi. Ini pelajaran biologi baru nih, biologi pemahaman Anies. 83, Anies bilang jangan meremehkan kata-kata, karena kitab suci itu isinya juga kata-kata. Jadi ya Anies ini pernah dikritik karena dia tuh cuma bisa merangkai kata gitu, ahli tata kata, tapi suruh kerja ya dia nggak bisa gitu ya. Nah dia tuh kayaknya emosi dan bilang bahwa kata-kata itu sangat penting, gagasan itu sangat penting, jangan cuma karya-karya kerja, jangan, harus ada kata-kata katanya. Karena kitab suci itu juga isinya kata-kata. Dikiranya gitu ya, mungkin dalam imajinasi Anies perkataan dia itu sama dengan yang ada di kitab suci. Ingin diagung-agungkan gitu, padahal pernyataan dia, perkataan dia kan kebacangannya tuh ya aneh-aneh aja. Ya kayak Oke Otrip diganti Jaklingko, itu kan juga perkataan aja, hasil kata-kata. Ya masa yang kayak gitu mau disamakan dengan kitab suci, ya nggak bisa lah gitu ya. Kitab suci itu kan isinya terkait panduan orang dalam beragama gitu. Sementara gubernur ya dia bukan siapa-siapa, pernyataan dia bukan kitab suci gitu. Jadi ya mungkin karena Anies itu ingin dihormati, ingin diagung-agungkan, makanya kemudian dia menganggap bahwa kata-kata dia itu seolah-olah sama dengan kitab suci. Lucu lah, emang keblinger orang-orang ini. Terus kemudian 84, DKI Jakarta mau melakukan lockdown. Jadi Anies itu sejak pandemi, dia sejak awal tuh mengusulkan dilakukan lockdown. Sejak awal dia ingin lakukan gitu. Sementara pemerintah pusat itu maksud dan tujuannya itu nggak boleh sampai lockdown total gitu. Kalaupun misalkan ada pembatasan, ya pembatasan yang terkontrol. Jangan sampai kemudian sepenuhnya tutup total. Tapi bagi Anies dia mau lockdown gitu, karena dia malas kerja aja. Kan lumayan kalau lockdown 6 bulan dia nggak ngapa-ngapain, ya udahlah gitu kan. Jakarta lockdown juga gitu kan. Tapi lebih dari itu gitu ya, apa yang dia usulkan itu kan sangat berbahaya sekali kepada masyarakat Jakarta dan kepada Indonesia gitu. Karena kalau misalkan Jakarta lockdown, ini perputaran uang kan ada di Jakarta gitu. Itu akan mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia seluruhnya gitu, dan kemudian itu akan berdampak ke daerah-daerah lain. Ini yang nggak dipikirkan oleh Anies Baswedan, atau mungkin jangan-jangan itu yang dia yakini dan dia pikirkan dan ingin tetap dia terapkan supaya apa? Supaya terjadi kerusuhan. Supaya dia itu nantinya ya tampil sebagai pahlawan gitu ya, yang bisa berkata-kata. Ya itulah Anies gitu. Jadi dia ini memancing krisis atau dia nggak tahu dampak dari kebijakan lockdown yang dia usulkan kepada pemerintah pusat. Tapi pada intinya dia ingin coba menjadi pahlawan yang bisa diterima oleh orang-orang kelompok elit yang khawatir sekali dengan kondisi pandemi gitu ya. Yang ketakutan semua gara-gara pandemi ya, karena mereka punya uang dan mereka bisa diam di rumah selama setahun nggak kerja, mereka masih hidup gitu ya. Jadi Anies tuh coba ingin mengambil hati kelompok elit ini gitu. Tanpa dia memikirkan kondisi masyarakat yang ada di bawah, yang secara penghasilan mereka bergantung sekali dengan penghasilan harian gitu. Tapi ya itulah Anies dengan segala kelicikan kemunafikannya gitu ya, dia nggak mikirin orang lain.
85, stadion sepatu roda bertaraf internasional dibangun dengan harga 51 miliar rupiah, tapi kemudian bocor. Banjir bocor terus gitu ya, ditembel bocor lagi, ditembel bocor lagi. Itu mungkin airnya itu ikut instruksi Anies gitu. Air itu bukan berdiam diri di atas genteng, tapi turun ke bawah. Jadi akhirnya turun airnya. Bertaraf internasional, habis 51 miliar, bocor. 86, tidak ada pulau reklamasi, kata Anies. Yang ada adalah pantai reklamasi. Jadi ya ini cuma diubah nama aja gitu ya. Karena dulu kan di eranya Ahok disebut sebagai pulau reklamasi. Nah, Anies kan menolak gitu. Menolak pulau reklamasi. Tapi dia setuju dengan pantai reklamasi. Kemudian diberi nama Pantai Kita Maju Bersama. Padahal ya pulau-pulau reklamasi juga gitu. Dan saya juga bingung, yang namanya pantai itu kan biasanya pantai itu ya ada pasirnya gitu, ada airnya, itu pantai itu. Tapi kalau bangunan terus kemudian dibikin daratan di bawahnya, itu ya reklamasi gitu, pulau itu pulau reklamasi. Tapi bagi Anies itu pantai, pantai. 87. Anies tuh dulu pernah melarang pulau reklamasi. Ini semua demi keberpihakan gitu. Ini demi masyarakat sipil, demi masyarakat Jakarta yang nggak mau pantainya itu dirusak dan sebagainya. Ini soal keberpihakan. Tapi setelah jadi gubernur, si pulau reklamasi yang diganti nama menjadi pantai reklamasi itu, itu kemudian dikasih sertifikat sama si Anies gitu. Katanya keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa gitu. 88, karangan bunga selamat tinggal hambatan kemajuan Jakarta. Jadi kalau kita ingat ketika Anies itu lengser, dia kayaknya kepergiannya itu dirayakan oleh banyak orang. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kepergian kita yang ditertawakan atau disyukuri oleh banyak orang. Ketika Anies lengser, masyarakat seneng. Wah, makanya disambut gitu ya. Anies. 89, dapat nama Yohanes. Wah, ini dalam rangka untuk menarik suara umat Kristen gitu ya. Tapi nama baptis ini, itu nama baptis yang kayak nggak resmi gitu. Ya karena kalau orang dibaptis itu kan biasanya ya masuk ke sungai, masuk ke kolam renang dulu gitu ya. Terus dikecrik-kecrik gitu sama air. Ini enggak nih, di pinggir jalan langsung dibaptis. Ini baptis jalur pinggir jalan ini. Mungkin karena Anies sangat PKL gitu ya. Jadi pemuka agama juga melakukan baptis ala-ala PKL. 90. Anies dicuekin ketika naik MRT, naik sepeda, kemudian jalan-jalan ke Pasar Solo. Itu emang aneh sih. Masa dia itu ikut MRT terus orang-orang kayak nggak peduli aja gitu, biarin aja ada Anies. Padahal kalau Pak Jokowi ikut MRT atau kereta, wah kan dikerubungin sama banyak orang tuh, minta foto minimal gitu ya, ngajak ngobrol. Ini Anies nggak ada. Orang nggak peduli. 91, banjir. Jadi ketika banjir, Anies itu bilang bahwa anak-anak senang kok ketika banjir, mereka bermain kok ketika banjir. Padahal pernyataan seperti itu seharusnya tidak pernah dinyatakan sama Gubernur DKI Jakarta. Karena yang namanya banjir, di setiap banjir itu ada risiko. Ada risiko kesehatan, ada risiko kehilangan nyawa gitu. Sehingga ketika anak-anak bermain di musim banjir, meskipun terlihat oke, terlihat mereka bergembira, tapi ada risiko yang sangat besar sehingga seharusnya pernyataan ini tidak disampaikan oleh seorang gubernur yang seperti membenarkan aksi anak-anak main ketika banjir. Karena itu berbahaya. Dan yang meninggal dunia gara-gara banjir, anak-anak yang terseret banjir itu udah banyak di Jakarta gitu. Jadi ketika Anies menyampaikan, membenarkan atau mengapresiasi atau menganggap bahwa anak-anak seneng ketika terjadi banjir, dia lupa dengan risikonya. Dia nggak mikirin perasaan orang lain yang pernah kehilangan anaknya gara-gara banjir. Jadi
Ya inilah contoh orang yang nggak ngerti resiko dan kemudian malah ingin membenarkan anak-anak yang main banjir hanya supaya agar dirinya itu tidak dikritik aja gitu. 92. Ngemis ke duta besar negara sahabat buat keperluan pasien COVID. Jadi ini bagi saya adalah poin yang paling buruk sekali gitu, karena Anies itu tiba-tiba kirim surat kepada duta besar di Indonesia yang ada di Indonesia untuk meminta bantuan. Ya bantuan gayung, ember, sikat gigi gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan harian lah untuk pasien yang dirawat atau pasien yang tidak bergejala gitu. Padahal secara anggaran APBD Jakarta itu kan banyak gitu. Tapi dia sengaja minta ke duta besar supaya apa? Supaya duta besar ini itu memberitakan kondisi di Jakarta itu seperti apa. Seolah-olah kondisi di Jakarta itu sudah tidak terkendali sehingga pemerintahnya meminta bantuan kepada duta besar yang ada di Jakarta. Jadi ya itulah tujuan Anies gitu. Dia ingin menyebar propaganda, ingin menjelek-jelekkan Jakarta gitu ya. Supaya yang disalahkan nanti kan pada akhirnya Pak Jokowi gitu, dianggap gak mampu untuk mengendalikan pandemi gitu. Jadi segala cara, segala upaya dia lakukan dengan segala kelicikan-kelicikannya gitu ya, untuk menjatuhkan orang lain gitu. Ya orang kayak gini gitu ya, masih dicapresin sama Nasdem, ini tujuannya apa? Jangan-jangan nanti Surya Paloh yang dijelek-jelekin sama Anies. 93. Menjelekkan Orba dan Prabowo. Ya sebenarnya Orba itu emang jelek sih gitu ya. Prabowo itu emang jelek juga gitu ya. Tapi dulu kan itu juga jadinya disampaikan sama Anies, bahwa Prabowo itu rekam jejaknya tuh buruk dan sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya belakangan dia malah muji-muji Soeharto, muji-muji Prabowo. Hanya demi untuk ambisi karir politik pribadinya ya, karena Anies itu kan pada akhirnya ketika jadi gubernur didukung sama Prabowo gitu ya, orang yang dijelekin habis sama dia ketika Pilpres 2014. Akhirnya dia dukung Prabowo dan kebablasan gitu, malah muji-muji Orba. Ya karena juga satu lingkungan sama FPI, HTI dan sejenisnya yang memang pemuja Orba. Gimana? 94. Menaikkan janji menaikkan UMP sebesar 5,1%. Jadi Anies ini secara tiba-tiba dia yang pengen naikin UMP gitu, tanpa konsultasi, tanpa koordinasi dengan pengusaha, sehingga pengusaha itu nggak terima dengan hitung-hitungan Anies Baswedan yang nggak sesuai dengan penghitungan yang sudah disepakati secara nasional gitu, sehingga pengusaha kemudian protes, gugat ke PT UN dan pengusahanya menang. Ya karena nggak sesuai dengan penghitungan gitu. Jadi Anies yang sudah menaikkan UMP kemudian dibatalkan gitu. Ya tapi dia mungkin tujuannya ya dia pengen terlihat sebagai pahlawan meskipun dia sudah dibatalkan oleh PT UN, yang penting kan niatnya. Ya karena dalam Islam itu niat itu sudah dihitung pahala. Tapi ini kan jadinya kayak diberikan janji palsu gitu, diberikan harapan tapi akhirnya nggak ada apa-apa. Kemudian soal banjir Jakarta not even 1%. Jadi RT di Jakarta itu kata Anies lebih dari sekitar 30.000 RT gitu. Dan yang banjir nggak nyampe 30, not even 1% katanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat rekam jejaknya gitu ya, mungkin dalam satu waktu bersamaan nggak pernah kemudian 100 RT atau 1000 RT banjir bersama-sama, enggak gitu. Ya karena yang banjir ya gantian gitu. Tapi nggak 30 juga kok. Sering kok di atas 50, 80 RT terendam banjir di hari yang sama, sering gitu. Dan ini terjadi di banyak RT gitu. Jadi ketika Anies bilang not even 1%, ini tujuannya cuma untuk tata kata gitu, menyelesaikan permasalahan dengan klaim. Apa yang dia kerjakan ya nggak ada gitu. Nah harapannya dia cuma ngeklaim aja. Yang penting ini not even 1%, sukses pokoknya. Nggak peduli tuh RT-RT yang lain itu pernah banjir, ribuan RT banjir, dia nggak peduli gitu. Pokoknya menurut Anies 1% aja, 30 RT aja yang banjir. Ya inilah mungkin tipikal orang-orang yang menganggap bahwa kata-katanya itu setara dengan kitab suci. Jadi dia menyelesaikan permasalahan dengan kata-kata.
96. Janji untuk mencabut Pergub 207 tahun 2016 terkait pasal penggusuran. Ini dijanjikan oleh Anies, nanti kita tidak akan ada penggusuran. Yang ada adalah penggeseran. Ya, tapi pada akhirnya ya nggak bisa, dia nggak cabut-cabut sampai kemudian di akhir masa jabatannya karena dia sudah didesak gitu. Terus kemudian dia pura-pura coba dialog dengan demonstran gitu. Terus kemudian dia menjawab, kita sedang proses di Mendagri, sudah masuk dalam proses Mendagri katanya. Padahal setelah ditelusuri yang namanya Pergub itu nggak bisa cuma komunikasi antar Mendagri. Karena ternyata untuk menghapus atau mencabut itu ada yang namanya program pembentukan peraturan gubernur. Dan itu harus diajukan ke Pergub ini gitu. Dan ini nggak diajukan sama Anies karena dia cuma bicara sama Mendagri. Dan itu artinya ya namanya pasal itu nggak dicabut, cuma janji-janji palsu aja. Kalian semua dibohongi soal itu. 97. Anies juga mengklaim sebagai pelopor layanan kapal ambulan di Pulau Seribu. Dia merasa pelopor gitu, dia yang pertama katanya. Padahal yang namanya kapal ambulan di Kepulauan Seribu itu sudah ada sejak zaman Pak Jokowi. Tapi Anies mengklaim sebagai pelopor. Pelopor dari mana? 98. Lab COVID canggih yang selesai dalam seminggu dan mampu mengetes sampel ribuan orang dalam satu hari. Sampai PPKM dicabut, sampai kita udah nggak pakai masker, si labnya nih nggak ketahuan ada di mana. Tapi ketika Anies diundang sama Deddy Corbuzier, itu kan meyakinkan sekali gitu, bahwa lab ini akan selesai dalam seminggu. Kita selesai. Nggak ada. 99. Memindahkan lumpur dengan tangan. Jadi Anies tuh pernah ngambil lumpur pakai tangan gitu, pakai sampah tuh pakai tangan gitu. Padahal ada itu loh, ada bego. Tapi ya namanya untuk pencitraan, untuk foto-foto, pakai tangan diambil. Dan itulah mungkin yang membuat pengerukan kali atau di Jakarta itu jadi nggak selesai-selesai dan nggak bisa dikeruk ya karena mungkin Anies berpikir semuanya harus dikeruk pakai tangan. 100. Rumiati tagih janji bebas banjir kepada Anies. Jadi ketika kampanye dulu gitu ya, Anies tuh pernah main ke satu daerah terus kemudian fotonya tuh viral di mana-mana gitu ya ketika dia banjir terus kemudian meluk warga. Nah, salah satu warganya ini adalah Rumiati. Tapi ternyata katanya setelah kampanye itu Anies gak pernah ke sana lagi dan wilayahnya banjir terus sampai sekarang. Ya itulah kebohongan Anies gitu ya. 101. Anies pernah ngeklaim bahwa dia mendapatkan izin cagar budaya di Monas untuk menggelar Formula E. Jadi seolah-olah dia tuh mendapatkan rekomendasi. Padahal ternyata ketuanya gitu, ketua cagar budaya di Monas ini, Mundarjito namanya, dia merasa tidak pernah bikin surat untuk memberikan rekomendasi untuk Formula E. Jadi itu Anies bohong aja itu. 102. Sumur resapan. Sumur resapan ini sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya. Tapi kemarin gara-gara ada truk molen itu keserap sama sumur resapan, ini kan menunjukkan bahwa sumur resapan ini adalah masalah serius gitu dan menjadi warisan buruk kepada penerusnya gitu, kepada Pak Heru dan siapapun gubernur ke depan gitu ya, gubernur Jakarta ke depan sampai sumur resapan ini dihilangkan gitu. Selama masih dibiarkan kayak gitu berupa sumur-sumur kayak gitu, itu akan terus menghantui banyak orang. 103. Hari ulang tahun DKI Jakarta diubah menjadi hajatan Jakarta. Ya itulah Anies gitu ya. Rumah sakit aja diubah jadi rumah sehat. Nah, ini. 104. Kurang dari 1 bulan Anies masih mengambil keputusan strategis. Jadi jelang lengsernya Anies itu melakukan rotasi pejabat di DKI Jakarta. Jadi dia itu seperti ingin membangun dinasti gitu, membentuk orang-orangnya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Padahal udah mau lengser dia ini gitu. Jadi ya itulah kelicikan Anies Baswedan.
105, kota tua diubah jadi Batavia. Ya lagi-lagi. Cuma ubah nama aja gitu. 106, kali besar sedimentasi nggak dikeruk, Waduk Pluit, Kali Mampang. Ya, itu. Waduk Pluit dan Kali Mampang ini memang ya dibiarin aja sama Anies gitu. Kalau untuk Kali Mampang itu kan nunggu sampai ada putusan pengadilan gitu ya. Mungkin kembali tadi gitu. Mungkin karena Anies berpikir bahwa kali-kali atau waduk ini perlu dikeruk pakai tangan dia. Jadinya dia nggak mau keruk-keruk karena capek dia. 107, perusahaan bir jadi sponsor Formula E, dan ini kayak takut-takut tuh. Wah, waktu awal kan dibilang kita tidak ada sponsor dari bir katanya. Kita lepas sponsor bir. Tapi pada akhirnya ada juga ternyata. Tapi logonya dihapus, cuma diganti tagline aja gitu. Tagline-nya ya tagline bir. Itu untuk bodoh-bodohin FPI aja, atau mungkin ya Aniesnya aja yang takut sama FPI gitu. Padahal sebenarnya ya biasa aja, perusahaan bir ya biasa aja. Lawang Jakarta juga punya perusahaan bir kok, itu saham gitu ya. 108, jalan sepeda nambah macet dan nambah polusi. Ya itu mungkin tujuannya jalan sepeda itu bagus biar go green gitu ya, biar sehat, tapi pada akhirnya ya nambah polusi karena terjadi kemacetan. 109, ngaku pelopor ekspor beras pertama ke Arab Saudi. Jadi ya itulah Anies gitu ya. Dia suka ngeklaim banget gitu. Padahal di tahun 2021 itu sudah pernah ada perusahaan yang ekspor ke Arab Saudi atas nama PT Banyu Bening Jaya tahun 2021 gitu. Tapi Anies ngeklaim wah dia yang pertama gitu. Padahal ya dia yang nggak nanem. Itu juga beras dari mana gitu ya. 110, ziarah ke makam Ridwan Saidi malam hari. Yang namanya orang ziarah itu biasanya tuh siang hari gitu. Ya kalau ke makam-makam pahlawan gitu, makam wali. Kalau makam wali itu biasanya ya 24 jam gitu ya. Kalau ke wali 9 yang ada di Jakarta. Di Indonesia ini biasanya ya 24 jam dia nggak tutup. Tapi kalau ke makam pahlawan itu biasanya sore udah tutup. Dan lumrahnya orang ziarah itu kalau ke makam orang biasa ya memang siang hari gitu. Karena kalau malam serem. Nggak ada lampu biasanya. Yang ada lampu-lampunya biasanya kan makam-makam wali gitu ya. 111, Formula E tidak menggunakan APBD. Wah, ini kebohongan yang luar biasa karena pada akhirnya ya menggunakan APBD ternyata gitu ya. 112, Anies diundang ke Mata Najwa dan dia nggak mau tampil karena mau ditanyakan soal beli pulpen seharga 124 miliar. Ya beli lem Aibon, beli pulpen gitu ya. Itu banyaklah kelebihan bayarnya. Nah, Anies tuh sempat diundang sama Mata Najwa, nggak mau datang dia. 113, pembelian lahan Munjul, rumah DP 0 rupiah. Rumah DP 0 rupiah ini memang bermasalah gitu ya, karena lahan di Munjul itu lahannya tuh udah dibayar gitu, udah dibeli, tapi kepemilikannya nggak beralih. Akhirnya ya gara-gara ini udah ada yang masuk di penjara tuh, udah ada yang divonis tuh. Anies juga sudah dipanggil sama KPK sih, cuma nggak tahu kok nggak ditahan-tahan itu. Sakti juga orang ini. 114, warga miskin di Jakarta terus bertambah dan kemudian terakhir tahun 2022 mencapai 502.000 orang. Ya, kota yang katanya maju gitu ya, ternyata orang miskinnya terus bertambah. 115, Tugu sepeda 800 juta mangkrak. Sekarang sih udah selesai gitu, tapi dulu itu sempat mangkrak dan lucunya gitu ya. Tugu sepeda ini ditutup sama terpal. Dia dibuka dari jam 13 sekitar jam 1 siang sampai jam 3 sore. Habis itu tutup terpal lagi. Ini gak ngerti lah. Itu tujuannya apa? Saya juga gak ngerti. Kemudian reklamasi yang tadi diubah menjadi dari pulau diubah menjadi pantai gitu ya. Sementara reklamasinya itu diubah menjadi perluasan daratan. Jadi bukan reklamasi, tapi perluasan daratan. Jadi itu pantai perluasan daratan. Diubah nama lagi.
117, pernikahan anak Rizik dibiarkan begitu saja meskipun waktu itu masih ada pembatasan aktivitas warga karena terkait pandemi. Jadi ya mungkin karena dia takut sama Rizik, ya udahlah dibiarin gitu. Sampai akhirnya ini kan bermasalah akhirnya gitu ya. Terus 118, Anies ketemu dengan Menteri Keuangan Singapura tapi tidak diunggah di sosial media karena dalam rangka menghormati perasaan Ustadz Abdul Somad. Saking takutnya tuh sama Ustadz Somad. Ya karena waktu itu Ustadz Somad kan baru dikeluarkan dari Singapura, ditolak masuk gitu ya. Jadi kalau Anies kemudian ketemu sama Menteri Keuangan Singapura gitu, itu mungkin takut mencoreng, takut menyakiti perasaan Ustadz Somad. 119, banjir salahkan hujan. Wah itulah Anies. 120, dapat gelar Sing. Ini tahun 2017 gitu ya, setelah dia menang pilkada, kemudian dia dapat gelar Sing. Padahal di pilkada dia menggunakan politik sara, politik identitas gitu. Tapi dapat gelar Sing. Apa coba? 121, JPO dibangun era Ahok itu kemudian dirobohkan sama Anies. Jadi JPO-nya nggak masalah gitu, bagus-bagus saja. Tapi kemudian dirobohkan dan dibangun lagi. Itu saking bencinya Anies sama Ahok. JPO yang sudah ada, jembatan yang sudah ada, nggak ada masalah, dirobohin gitu. Terus kemudian bangun baru dan tentu saja dengan biaya yang lebih besar. Itu karena harga 3 JPO yang dianggarkan sama Anies itu 3 JPO aja itu sebesar 56 miliar rupiah. Padahal Ahok bikin JPO cuma 5 miliar. Kacau ya begitu. 122, potong kabel Mampang, janji 2 minggu. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. 123 terakhir, pernyataan Anies yang mengatakan bahwa tingkat kematian itu turun, tapi orang mati meningkat. Dan ini adalah cara Anies ketika ingin membuat ketakutan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah pusat, karena semua data dari pemerintah terkait COVID waktu itu coba dibantah sama Anies gitu. Dia bikin hitungan sendiri gitu ya, dia ngitung sendiri kuburan-kuburan yang ada di Jakarta dan nggak mau terima yang sudah ada dari pusat gitu. Jadi makanya sampai dia muncul kesimpulan tingkat kematian turun tapi orang mati meningkat. Itu untuk nakut-nakutin banyak orang. Tapi itulah Anies Baswedan dan segala kekacauannya di Indonesia gitu. Dia hanya ingin mengacaukan orang-orang yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan dia atau dianggap sebagai rival, dan dia tidak akan segan untuk menghapus jejak orang-orang yang sudah melakukan kebaikan di Jakarta hanya demi kepentingan politik pribadinya. Jadi orang kayak gini bagi saya sekali lagi sama sekali tidak pantas untuk diberikan ruang untuk posisi apapun di Indonesia, tidak untuk sebagai gubernur, apalagi presiden, apalagi menteri gitu ya, tidak untuk posisi apapun. Jadi ya saya pikir itu semoga dengan 123 ini kalian sudah puas. Jangan-jangan habis ini masih kurang. Udah 123 ini. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.